Saya akan menggunakan browser Chrome dalam sistem operasi Windows 10 untuk menunjukkan bagaimana cara membuka Spider IDE online. Pertama kita ketikkan alamat Spider online-nya di www.rollup.com app Spider. Ini pasti tergantung kecepatan internet. Oke, sudah terbuka halaman awal dari Spider IDE on Roll App. Kita launch online. Ini ada pilihan sign up dan login. Nah, untuk yang belum registrasi harus sign up dulu. Ini coba kita langsung login dan kita menggunakan akun Google. Misalnya saja menggunakan akun Google Ismail Ibrahim lain. Ini akun fiktif yang biasa saya gunakan untuk memperagakan sesuatu. Next atau berikutnya, kemudian diisikan passwordnya. Oke, passwordnya sudah. Berikutnya. Oke, ini sudah berproses, masuk. Dia minta verifikasi, kirim saja. Diminta untuk memasukkan SMS kode verifikasi 6 digit. Sudah masuk ke SMS 523249. Next atau berikutnya. Oke, izinkan. Sudah berproses dan ternyata karena belum registrasi ada garis merahnya tidak boleh masuk. User is not registered. Please create an account first. Jadi memang harus registrasi dulu. Sekarang akan saya coba untuk membukanya lagi tapi dengan akun yang sudah terregistrasi. Silakan nanti registrasi sendiri dan ikuti langkah-langkah dari proses registrasi tersebut yang pada video kali ini tidak saya tunjukkan. Launch online, kemudian login, pilih Google. Kita isi dengan akun yang sudah terregistrasi. Oke, apa yang terjadi? Karena sudah terregistrasi, maka kita diizinkan untuk membuka Spider. Dan saya memilih akun yang gratis, sehingga kalau ingin membukanya pasti kemampuannya terbatas. Launch Spider IDE with limited capabilities. Kalau ingin berlangganan ya harus klik upgrade now. Ini kita pilih yang dengan limited capabilities. Kita klik. Spider IDE is starting up. Oke, Spider sudah muncul. Opening new window. Nah, ini halaman awalnya pasti akan memeriksa check for update on startup. Ini default dari sana, kita oke saja. Kalau sampai tidak bisa membuka halaman ini, biasanya disebabkan karena settingan konten blok itu masih aktif. Itu harus dinonaktifkan. Ini kita coba untuk membuat baris pernyataan yang sederhana untuk memeriksa apakah Spider Online ini sudah siap menerima perintah atau belum. Nah, print selamat datang di Spider Online. Ya, begini saja. Kemudian kita simpan sebelum dijalankan. Ini masih temp.py. Kita simpan sebagai satu file. Misalnya welcome.py. Kita simpan. Ya, ini ada salah ketik, biarkan saja. Yang penting kita bisa mencoba. Kita run. Ya, muncul window atau jendela baru. Oke, kalau di run kemudian jendela ini tidak tampil, berarti settingan konten blocker masih aktif. Harus dicari di browser Chrome agar menjadi tidak aktif atau tanda ceknya itu hilang. Kita run. Nah, ini
Di konsol sudah tampil selamat datang di Spider Online. Persis dengan baris perintah nomor 7. Berarti Spider Online ini sudah siap untuk kita gunakan. Kita stop. Selanjutnya sebagai contoh kasus akan kita manfaatkan Spider Online ini untuk mencoba melakukan debugging. Namun bahan debuggingnya apa? Itu akan kita buat secara offline dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, ini sudah tampak baris-baris kode program yang akan kita gunakan untuk melakukan proses functioning. Nah, saya sebutkan functioning ya, karena proses untuk membuat function, proses untuk membuat fungsi. Sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam proses membuat fungsi dibutuhkan pilar computational thinking, yaitu pengenalan pola. Bagian-bagian mana dari baris-baris program yang bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi. Itu perlu pengenalan pola. Kemudian nanti akan ada proses abstraksi. Oke, ini ada merah-merahnya mengganggu ya. Dari settingan proofing dan kita sembunyikan saran untuk memeriksa ejaan. Ini kita nonaktifkan. Oke, sudah tidak ada tanda merah-merah, berarti tidak begitu mengganggu karena saya perlu tanda-tanda untuk mengenali baris-baris program yang akan kita definisikan. Tadi saya katakan akan menerapkan computational thinking, yaitu pengenalan pola. Pola yang mana? Nah, ini kita lihat baris-baris programnya. Kalau cermat, pasti akan ketemu dengan baris-baris ini. Ini saya beri warna kuning. Ini kan polanya sama dengan yang ada di dalam pernyataan if. Juga sama dengan yang ada di dalam pernyataan else. Oke, semua sudah kuning-kuning. Nah, kalau kita perhatikan yang kuning itu, ternyata polanya sama. Kalau misalnya yang di sisi kiri itu sesuatu, kita bisa membuat persamaan yang sama dengan sesuatu plus X. Oke, apapun yang ada di sisi kiri, nanti di sisi kanannya ada dia dan ditambah X. Pasti akan lebih simpel jika sesuatu itu kita jadikan sebagai variabel, misalnya Y. Jadi kalau Y ya gampang, Y sama dengan Y plus X. Inilah isi dari definisi fungsi yang akan kita buat. Otomatis Y-nya ini variabel, dan variabel ini bisa diganti dengan jumlah genap, atau jumlah ganjil. Jadi nanti di dalam fungsi ini, yang belum kita beri nama, Y adalah parameter. Dan dia harus didefinisikan di dalam lingkup X. Jadi harus ada di dalam looping. Misalnya kita beri nama fungsi ini dengan hitung. Def hitung dengan parameter Z.2. Ini kita hapus saja asal-usulnya. Kemudian Y-nya harus indent dari def. Terus yang di return adalah nilai Y. Jadi return Y. Sudah selesai. Ini kita pindahkan saja di dalam looping X. Ctrl V, masuk. Supaya tidak mengacukan indentasi, ini harus lurus dengan J jumlah. Nah, yang kuning-kuning harus diganti dengan pemanggilan dari fungsi hitung. Dengan parameter aktual disesuaikan, atau argumennya disesuaikan. Jadi ini biarkan saja, tetap ada di situ, tapi kita jadikan sebagai komentar. Terus ini kita panggil hitung. Di dalamnya argumen atau parameter aktual. Ini diisi dengan jumlah. Ini adalah pemanggilan hitung dengan parameter aktual atau argumen jumlah. Hasil hitungannya harus disimpan untuk mengupdate nilai jumlah. Jadi ini harus ada jumlah sama dengan. Terus di bawahnya juga ini untuk yang
jumlah genap. Demikian juga dengan yang jumlah ganjil. Oke, ini baru draft begitu, karena di Microsoft Word untuk memudahkan mengenali polanya. Dan sebenarnya tadi ketika kita mengenali pola, kita juga melakukan abstraksi, karena kita harus memilih baris-baris program yang relevan dengan fungsi yang akan kita buat. Oke, dengan adanya definisi hitung, seandainya nanti rumus hitung itu berubah, maka kita cukup mengubahnya di sini, di satu baris ini. Bayangkan kalau barisnya itu sampai puluhan. Pasti lebih praktis kalau perubahan itu di definisi fungsi. Kenapa? Untuk yang satu saja, misalnya ini menjadi kali, kita cukup menggantinya di sini kali. Beda kalau tidak ada definisi fungsi. Kita akan mengubahnya di yang tertera pada baris berwarna kuning. Ini harus diubah, ini juga harus diubah, ini juga harus diubah. Pasti tidak praktis. Oke, ini sudah selesai. Ini bisa kita copy ke Spider Online. Ctrl A, kemudian kita copy, terus masuk ke Spider Online. Oke, sudah masuk. Tapi namanya harus diganti. Kita ganti dengan Save As. File, Save As. Kita beri nama misalnya jumlah genap ganjil semua. .pj. Save. Nah, sekarang kita akan melakukan debugging untuk program ini. Kita bisa setting satu baris sebagai breakpoint. Misalnya aja pada baris 11. Karena baris ke-7 sampai ke-10 sudah jelas, jadi baris 11 ini yang akan kita set sebagai breakpoint. Kita klik baris ke-11. Klik di sini, kemudian pilih menu debug, kemudian set breakpoint. Jadi menunya sama ya, ini untuk setting ataupun clear. Kita set saja, klik, maka baris 11 sudah menjadi breakpoint. Ini sudah ada merah-merahnya. Kemudian misalnya nanti akan melompat ke baris nomor 24, set breakpoint. Pada video yang pernah saya tayangkan, kalau kita mendebug, kita akan manfaatkan icon-icon ini, debug file, run current line, step into, ini untuk masuk ke fungsi. Kemudian ini kalau mau keluar dari fungsi. Terus ini untuk melanjutkan eksekusi sampai breakpoint selanjutnya. Nah, kita mulai saja mendebugnya dengan mengeklik icon itu. Debug file. Klik, apa yang terjadi? Kita bisa lihat efeknya di variabel explorer. Ini diklik. Kemudian kita lihat nilai-nilai yang ada di value. Oke, kita mulai saja baris kode program yang pertama. Ini sampai dengan baris 6. Ini kan komentar. Jadi dia belum mulai. Ini kita run current line. Kita klik. Nah, dia siap untuk menjalankan baris yang ke-7. Ini ada panahnya. Kita coba satu saja dulu ya. Nanti kita lihat efeknya di variabel explorer. Satu saja. Kemudian nanti kita akan continue to the next breakpoint. Run current line. Oke, baris 7 sudah dijalankan ini ya. Dia sudah melompat. Ini efeknya. Ada list angka yang isinya bilangan-bilangan ini.